Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabizal Ghaffari dan di sini kita akan membuat em, pengolahan data menggunakan Tableau. Nah, untuk studi kasusnya itu terdapat file-file data untuk bulan Januari 2021 yang mencakup informasi panggilan, data kasus dari sistem CRM, dan ekstrak dari survei kepuasan pelanggan atau CSAT. Survei CSAT adalah survei opsional yang dikirim kepada pelanggan setelah panggilan dan meminta mereka untuk menilai kepuasan mereka dengan interaksi tersebut dalam skala 1 hingga 10, di mana 1 adalah sangat puas dan 10 adalah sangat puas. Sangat tidak puas. 1 itu sangat tidak puas dan 10 adalah sangat puas. Nah, data-data ini tidak diambil dari sebuah toko yang menjual alat-alat komputer dan laptop dan menjual laptopnya juga. Dan mari kita asumsikan kalau yang terjadi ini itu adalah uh, skor kepuasan pelanggannya mengalami penurunan dan pimpinannya itu meminta kita untuk menyelidiki penyebabnya. Nah, dengan kita menggunakan Tableau Prep, kita bisa menggunakan Tableau Prep untuk menyelidiki apa sih yang terjadi dengan CSAT-nya, kenapa bisa turun. Nah, untuk itu kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu adalah tutorial di Tableau menggunakan Tableau Prep. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara untuk menyelidikinya, itu adalah dengan Tableau. Dan ini di sini saya sudah menambahkan 3 data yang dibutuhkan untuk penyelidikan kasus ini ya. Nah, data pertama yang akan dimasukkan adalah CSAT datanya, pastinya. Ini adalah yang ingin kita selidiki ya, CSAT-nya. Nih, kita masukin sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada survei ID, call ID, dan skor. Call ID di sini, mari kita ubah dulu menjadi string agar bisa diproses, agar bisa dibaca sebagai teks dan bukan angka, untuk memudahkan kita dalam memprosesnya nanti. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan clean kita. Ini bisa melihat isi dari data-data, isi kolom survei ID-nya, call ID, dan skor dari 1 sampai 1 itu untuk tidak puas tadi, dan 10 itu untuk sangat puas. Kita lanjutkan dengan menambahkan agregat ya. Kita tambahkan. Dan di sini di agregat ini untuk skor ini kita drop ke aggregate fields. Dan di sini kita mencari tahu ini yang sudah diinputkan di clean step tadi di data CSAT-nya. Nah, untuk itu ini summary kita ubah menjadi average atau rata-rata. Komplainnya itu kebanyakannya di mana sih? Ternyata komplainnya itu sampai 4. Kepuasan pelanggannya itu banyaknya itu sampai 4. Nah, maka dari itu di step 1 di sini kita akan menyeleksi ini 1 sampai 4, baru kita keep only. Ini biar kita bisa melihat kalau kepuasan pelanggan itu rata-ratanya itu hanya 1 sampai 4 kebanyakan dari mereka. Nah, ketika ini sudah disimpan di view seperti ini, langkah berikutnya adalah menambahkan data panggilan. Data panggilan ini kita drag ke sini. Untuk data panggilan juga kita ubah ya, call ID-nya kita ubah menjadi string. Data saya tadi alasannya itu agar bisa dibaca oleh sistemnya dan diproses untuk lebih lanjutnya lagi nanti.
Oke, kalau sudah, ini kita drag ke clean step ini, terus kita joinkan. Join ini biar bisa datanya bisa bersambung sama ini, dan nantinya akan digunakan untuk membandingkan antara komplain yang bersifat negatif dan komplain yang bersifat positif. Nah, ini satu ini dibuat. Ini kita biarkan join tabnya inner. Lalu kita tambahkan clean step. Di clean step ini bisa dilihat sini ada call ID dan ini ada call ID 1. Call ID ini kalau tidak dihapus nanti akan duplikasi data yang pastinya akan membuat penyelidikan ini menjadi tidak valid. Maka dari itu, kita remove dulu, kita hapus dulu. Ini belum, ini tidak akan digunakan di kotak 2. Oke. Sudah dihapus, maka langkah kedua itu adalah membuat agregat lagi. Di agregat ini yang akan kita masukkan adalah after call seconds, lalu call time seconds, ini semua untuk memastikan, untuk melihat rata-rata dari lama telepon yang di oleh customer dan customer service-nya. Lalu wait time seconds, karena kita ingin mencari rata-rata, berarti ini summary ini kita ganti lagi menjadi average, agar kita bisa melihat rata-rata itu berapa. Ini juga ganti di average. Ini wait time seconds juga kita ganti di average. Nah, kalau sudah, kita buka clean step lagi. Kita buka clean step lagi. Nih, bisa dilihat di sini ada 3 kolom, after call seconds, call time seconds, dan wait time seconds yang sudah dirata-ratakan. Untuk after call seconds ada 32 detik, 32,43 detik karena seconds ya, detik jadinya. Call time seconds ada 433 detik, dan wait time seconds ada 128 detik. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat ini untuk yang negatif ya. Ini untuk data yang negatif. Selanjutnya kita akan melihat data yang positifnya. Data komplain yang positifnya. Kita joinkan lagi untuk kedua kali. Nah, di join ini kita membuat ke clean step lagi. Tapi sebelum itu, ini kita ganti dulu dari inner menjadi high only atau match only. Di sini. Innernya. Nah, jadi right match only. Setelah itu kita tambahkan lagi clean step yang baru untuk datanya ada satu kolomnya lagi seperti yang ada di clean ini juga akan menghapus call ID-nya. Hanya saja call ID yang dihapus adalah call ID yang ini, yang call ID saja, tidak call ID 1 karena ini nilai 0.
kita remove agar ya seperti yang tadi tidak terjadi duplikasi data sehingga membuat penyelidikan ini tidak valid. Oke, next adalah sama seperti yang di atas, kita membuat kita bikin di sini sama seperti yang di atas tadi, kita juga akan menambahkan after call seconds ke aggregated fields, terus call time seconds, ini call time seconds di drag ke aggregated fields, dan yang terakhir adalah wait time seconds yang akan di aggregated fields. Ya, sama seperti yang tadi, kita akan mencari rata-ratanya. Maka dari itu, summary ini ganti jadi average lagi. Call time seconds juga diganti jadi average. Agar sekali lagi kita bisa melihat rata-rata nilainya. Tuh. Kalau sudah, nah kita di sini ingin membandingkan ada berapa sih yang ada berapa sih komplain yang 1 sampai 4 tadi yang tidak yang punya komplain apa gitu, yang negatif, dan ada berapa yang punya bukan komplain ya sebenarnya, tapi kayak semacam pujian mungkin ya, yang positif pokoknya, yang nilainya itu 5 sampai 10 tadi. Nah, kita di sini karena kita ingin membandingkan, bukan menggabungkan, maka di sini kita akan menggunakan union. Walaupun artinya sama ya, union itu untuk menggabungkan juga ya. Hanya saja di sini kita akan menggunakannya untuk membandingkan. Nih. Nah, di sini CSAT data, CSV call data ini untuk yang positif. Maka kita ubah dulu. Jadi positif survei score. Nih, positif survei score diganti namanya CSAT data CSV dan call data CSV. Nah, selanjutnya adalah ini diubah menjadi, karena yang atas itu positif tadi, ini udah diubah, ini menjadi negatif survei score. Nah, negatif survei score. Oke. Di sini karena kita ingin melihat ada berapa sih berapa baris sih data dari yang negatif sama positif. Nah, untuk itu kita akan menambahkan lagi di aggregate ini number of rows untuk melihat berapa sih baris datanya. Nah, kita di aggregate fields lagi. Oke, selanjutnya di bawah ini yang aggregate 5 juga ditambahkan number of rows. Mana ya? Nih, kita tambahkan ke aggregated fields. Oke, sudah ditambahkan, kita kembali lagi ke union 1. Kita lihat number of rows-nya untuk negatif survei score itu ada berapa ya?
Mari kita lihat 1363. Wih, sebanyak juga ya. Dan untuk yang negatif itu 2467. 2467. Oke, data ini sudah didapatkan. Negatifnya 1363 dan untuk positif ada 2467. Oke. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan data terakhir, yaitu adalah case data. Case data kita tambahkan dulu ya. Case data kita tambahkan ke bawah ini. Oke, sama lagi ya seperti data-data berikut. Data sebelumnya itu call ID kita ubah menjadi string. Oke. Call ID sudah diubah menjadi string, maka sebentar saya kecilkan dulu ini. Case tadi kita gabungkan ke clean 2 karena clean 2 ini kan yang tadi ada masalahnya kan, yang komplain yang negatifnya kan, maka di sini kita joinkan agar bisa diolah. Case data ini itu isinya tuh produk dan komplain apa aja sih yang di ajukan oleh customer. Nah, di sini kita bisa lihat dari case datanya. Oke. Join 5 sudah terbentuk, maka selanjutnya adalah kita akan menambahkan agregat ya. Tambahkan. Oke. Nah, di agregat ini yang kita tambahkan adalah produk ya. Mana ya? Produk bukan. Di kontak reason kita tambahkan di group fields. Karena kita akan melihat apa sih yang dikomplain oleh orang-orang itu terhadap perusahaannya ini atau tempat jualannya ini. Nah, di aggregated fields yang akan ditambahkan adalah number of rows agar bisa melihat berapa baris gitu. Ada berapa baris yang komplain, misalnya kerusakan pada audio gitu. Ini kan audio isu itu ada berapa, power supply itu berapa gitu, backlight isu juga berapa. Nah, sini kita bisa lihat ya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan clean step. Clean step terus nih, kita lihat nih ada yang 403, 404 dan 410 nih, banyak banget ya. Karena ini yang paling banyak angkanya. Yang lainnya kan hanya 5, 3, 8, 2 digit, 1 digit, 2 digit semua. Ini sampai 3 digit nih. Nah, ini kita seleksi semuanya dan kita keep. Kita keep only. Bisa lihat nih, apa saja sih alasan mereka nge-kontak itu, customer service-nya itu apa misalnya. Oke, firmware issue, unable to boot up, dan update issue. Lumayan juga errornya. Oke, ini udah dibuat. Maka berikutnya adalah join 5 ini kita joinkan pada clean 5. Kita join. Oke. Join. Kita join udah. Oke. Selanjutnya kita membuat clean step. Selanjutnya adalah clean step. Nah, di clean step ini akhirnya kita akan melihat ada apa sih, produk apa saja sih yang dikomplain oleh orang-orang. Itulah kita tinggalkan dulu ada kolom-kolom yang tidak, dan kita simpan kolom-kolom yang akan digunakan. Pertama adalah number of rows pastinya. Selanjutnya itu adalah kita geser ke paling belakang. Nah, biasanya ini paling belakang nih sesuai objek. Nah, selanjutnya adalah produk
produk ya kan. Sebentar, salah ini. Produk, kontak reason ya, kontak reason, dan nih kita klik nih. Nah, ini semuanya kita keep on di 3 biji tadi. 3 biji ini kita. Nah, bisa dilihat ya. Ternyata para customer kita itu punya komplain sebanyak ini: 403 terhadap firmware issue, 404 terhadap unable to boot up, dan 410 terhadap update issue. Untuk produknya itu ada 2019 13 inci Superbook, desktop PC, Airbook laptop, notebook Z, notebook X, Megabook Pro, dan Ultrabook. Nah, ternyata penyebab dari turunnya CSAT kita itu adalah ini. Beberapa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produk ini yang bikin CSAT-nya memburuk. Jadi, permasalahannya itu berdasarkan dari analisis yang saya buat, itu permasalahannya itu terletak pada ini ya, produk ini yang membuat kepuasan pelanggan itu menurun gitu. Saking banyaknya alasannya, saking banyaknya error yang dikomplain oleh pelanggan nih. Oke ya. Sudah kita temukan, maka penyelesaiannya berarti kesimpulannya adalah penyebabnya adalah ini. Eh, produk 7 produk ini punya komplain yang begitu banyak mengenai firmware issue, unable to boot up, dan update issue. Oke, sekian penjelasan dan tutorial dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.